Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama bersatu untuk menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk berdoa bersama-sama, tetapi di tempat tinggal kita masing-masing kita dapat menyembah Tuhan dengan satu hati. Kita mengundang hadirat Tuhan, kita mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam setiap pribadi kita, menjamah kita, bahkan memulihkan kita khususnya hari ini. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan, mengalir menjamah kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, kerinduan kami Yesus. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Roh-Mu penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari datang Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, hanya Roh Kudus, hanya urapan Allah yang dapat mengubah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami perlu firman Allah juga selalu membentuk setiap kehidupan kami. Sebab itu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman ini adalah firman yang hidup dan berkuasa dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, mengubah kami Tuhan, membentuk kami untuk menjadi gereja Tuhan yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan bersyukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan sore hari ini saya berikan tema penolong yang ajaib. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 saya akan membacakan dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita umat-Nya seorang penolong yang lain. Siapakah penolong yang lain yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah penolong itu adalah seorang manusia yang Tuhan berikan untuk menolong kita? Kita membaca ayat selanjutnya. Dalam ayat 17a dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau penolong itu hanya seorang manusia biasa, dia bisa menolong kita di saat-saat tertentu saja, tidak bisa untuk selama-lamanya. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Tuhan memberikan kita seorang penolong?
Karena Tuhan tahu kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah manusia yang banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Dan Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang selalu perlu ditolong. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita semua. Ada banyak sekali peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Saya hanya menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26a. Injil Yohanes 14 ayat 26. Ini yang pertama, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus sebagai penolong yang pertama, dia berfungsi atau dia berperan menjadi penghibur di dalam hidup kita. Ketika kita susah, Roh Kudus datang menghibur kita. Ketika dunia memberikan penghiburan, dunia pun memberikan penghiburan yang sangat terbatas dan hanya di saat-saat tertentu. Tetapi ketika Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus menghibur kita setiap saat dan sampai selama-lamanya. Hal yang kedua, peranan Roh Kudus yang kedua sebagai penolong, ya, kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes 16. Injil Yohanes 16. Yang kedua, Roh Kudus berfungsi menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat hidup di dalam kebenaran. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk hidup dalam kebenaran dengan sempurna. Ya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itu adalah peranan Roh Kudus yang kedua sebagai menolong kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga ada di dalam suratan Roma pasal yang ke-8 ayat 26a. Roh Kudus menolong dengan cara apa? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26a dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita ya di saat kita banyak persoalan, banyak masalah, kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Roh Kudus datang menolong kita, berdoa buat kita kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang kita mungkin tidak mengerti. Tapi Bapa di sorga mengerti. Ketika Roh Kudus berdoa buat kita, Bapa di sorga mengerti. Dan kita ditolong oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan pertolongan dari Bapa melalui doa yang disampaikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Inilah 3 hal yang bisa saya sampaikan, bagaimana Roh Kudus benar-benar menjadi penolong setiap saat dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat perlu Roh Kudus. Dan di kesempatan 10 hari doa ini, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk minta Roh Kudus hadir, memenuhi setiap kita, menguasai setiap kehidupan kita, agar kita benar-benar dimampukan untuk menjadi gereja Tuhan yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau penolong yang ajaib. Engkau penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima
setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Haleluya. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya penolong yang ajaib. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tahu kami manusia yang terbatas, tapi Engkau berikan kami Roh Kudus yang tidak terbatas untuk menolong kami setiap saat. Haleluya, haleluya. Sehingga segala perkara kami dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberi kami kekuatan. Haleluya Yesus. Segala perkara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Untuk selama-lamanya kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus kami, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang setia menyertai kami sampai selama-lamanya. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami,
Dan kami Tuhan percaya Tuhan setiap hari, setiap saat firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya selama 10 hari doa ini kami rindu semakin diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan dan menutup pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.